شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Negeri 1 Pesawaran yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi Akidah Akhlak kelas 8 bab 1, yaitu tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Al-Quran dan keistimewaannya. Yang pertama adalah sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran adalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfudz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Dan yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah, atau tempat yang berada di langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Pembahasan yang kedua adalah pengertian dan hakikat Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti menghimpun atau bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafadz dan maknanya, yang membacanya adalah merupakan ibadah. Yang ketiga adalah bukti kebenaran Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran menantang manusia dan jin untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran meski hanya satu kalimat. Bukti kebenaran Al-Quran yang kedua adalah Al-Quran berasal dari Allah. Yang ketiga adalah menjadi bukti akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah kebenaran Al-Quran diungkapkan oleh ilmu pengetahuan dan sains. Yang kelima, terciptanya alam semesta ini. Dan yang keenam, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan antonimnya. Yang ketujuh adalah keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan sinonimnya. Sedangkan yang kedelapan adalah memberitakan tentang berita gaib dan bukti-bukti yang lain. Semata-mata bukti tersebut tidak dimaksud kecuali menjadi bukti bahwa petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Al-Quran adalah benar. Pembahasan yang keempat adalah isi pokok kandungan Al-Quran. Secara garis besar, kandungan Al-Quran meliputi akidah, syariah, akhlak, berita gaib, ramalan, berita gembira untuk yang taat dan kabar buruk bagi yang ingkar, perangkat hukum yang dibutuhkan oleh manusia, kisah-kisah, dan ilmu pengetahuan. Pembahasan yang kelima adalah tentang keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Mukjizat berarti melemahkan. Secara istilah, mukjizat adalah peristiwa yang luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku nabi. Adapun keistimewaan Al-Quran adalah yang pertama, Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah dan dipelihara olehnya. Yang kedua, Quran adalah kalam Allah yang bebas dari campur tangan manusia. Yang ketiga, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang keempat, ditulis dalam bahasa Arab. Adapun keistimewaan yang kelima adalah berlaku untuk seluruh umat manusia. Yang keenam adalah Al-Quran sesuai dengan ilmu dan sains. Keistimewaan yang ketujuh adalah gaya bahasa sastra Al-Quran yang sangat tinggi. Yang kedelapan, menjadi obat baik penyakit fisik maupun non-fisik. Dan keistimewaan yang kesembilan adalah memiliki pengaruh yang besar terhadap jiwa manusia dan jin. Yang kesepuluh adalah menceritakan masa lalu dan yang akan datang dengan tepat. Yang kesebelas adalah mudah dihafalkan, difahami, dan diamalkan. Kedua-belas, membacanya dinilai ibadah dan beribu-ribu keistimewaan dan mukjizat yang lainnya. Pembahasan yang keenam adalah hikmah diturunkannya Al-Quran. Ada beberapa hikmah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW.
Hikmah yang pertama adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Al-Quran sebagai mukjizat. Dan yang ketiga adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, baik dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Hikmah yang keempat adalah memberikan ketenangan hati. Yang kelima, setiap huruf yang dibaca mengandung kebaikan yang banyak. Hikmah yang keenam adalah Al-Quran memberikan syafaat kepada para pembaca dan pencintanya di hari kiamat. Yang ketujuh, menjadikan kemuliaan bagi orang tua kelak di surga. Dan yang kedelapan adalah sebagai pemberi peringatan kepada umat manusia. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.